Ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Semarang melakukan penebaran benih padi varietas baru di lahan rob air laut. Dengan ada lahan ini, petani bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif. Dengan sambutan meriah oleh warga, Wali Kota Semarang Hefearita Rahayu Gunariyati turun langsung saat uji coba penebaran benih padi biosalin di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dalam penanaman ini, pemerintah Kota Semarang turut melibatkan kelompok tani Sumber Jeki, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Sebelumnya, lahan dibajak menggunakan traktor berbahan bakar petasol atau olahan limbah plastik. Setelah itu, ditebar dengan pupuk khusus untuk lahan salin agar tanaman tahan terhadap genangan aerob dan tahan serangan hama. Nantinya, setelah 21 hari masa tanam, padi akan dipindahkan ke lahan kritis di Kelurahan Mangunharjo akibat genangan aerob laut. Benih padi varietas baru hasil riset BRIN ini sanggup tumbuh di lahan salin yang memiliki kandungan natrium kadar garam netral laut dalam air berada di ambang batas toleransi tanaman. Sawah di sini sudah terkena air laut atau jadi air payo, tetapi atas hasil risetnya dari BRIN ini ditemukan padi yang bisa ditanam di pesisir. Pada tahap uji coba ini, pemerintah Kota Semarang menyiapkan 50.000 meter persegi dari seluas 20 hektar lahan tidur akibat banjir rob air laut di Kelurahan Mangunharjo. Dengan alih lahan ini, petani setempat bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif dan menghasilkan padi sehingga bisa mensejahterakan masyarakat pesisir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Misi pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah Internasional Perdana Pemerintah Indonesia tiba di Melaka, Malaysia. Menggunakan kapal KRI Dewa Ruci, rombongan pemerintah Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berangkat 7 Juni lalu tiba di Melaka, Malaysia. Kedatangan 50 delegasi Indonesia ini dalam rangka misi pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah Internasional. Pemerintah negeri Melaka menyatakan siap mendukung dan akan berkolaborasi dengan Indonesia untuk mengajukan jalur rempah sebagai warisan dunia ke UNESCO. Jalur rempah menjadi simbol konektivitas budaya Indonesia-Malaysia yang harus diteruskan agar bisa menjadi warisan sejarah untuk generasi mendatang. Kemudian juga kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar, pemuda, dan juga pendidikan antara kedua negara. Selain itu juga kita melakukan promosi bersama untuk seluruh destinasi yang terkait dengan budaya jalur rempah, itu untuk memperkaya narasi juga. Dan yang pada akhirnya kita mungkin akan bersama untuk mengajukan jalur rempah ke Indonesia. Hulu Melaka dan Indonesia adalah merupakan pusat perdagangan untuk jualan rempah dipasarkan di Asia Barat dan di Eropah. Jadi kita membugarkan semula hubungan jalinan ini supaya selain daripada kita dapat memberikan sejarah-sejarah ini dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang, tetapi harus diingat bahawa hubungan Malaysia. Minat masyarakat terhadap aktivitas luar ruangan terus meningkat. Sebuah festival digelar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan produk aktivitas luar ruangan atau outdoor. Aktivitas outdoor, ajang ini menjadi lokasi promosi produk aktivitas luar ruangan dengan diskon mencapai 70%. Pengunjung bisa mendapatkan produk-produk outdoor sesuai keinginan dengan harga tiket masuk Rp60.000 di Hall B Jakarta Convention Center Senayan atau lewat aplikasi Indoface pada Android dan iOS. Di edisi ke-8 tahun ini, Indofest 2024 tak hanya mengusung pameran dan workshop, namun juga mengkampanyekan aktivitas luar ruangan yang bebas sampah dengan tagline More Outdoor, Less Waste.
Indofest 2024 ada banyak banget acara-acara. Yang pertama kita ada musik performance, ada sharing session sama teman-teman komunitas juga. Terus kemudian ada beberapa diskon pastinya, yaitu sampai up to 70% loh teman-teman. Jadi buat kamu pecinta outdoor, kamu harus beli karena diskonnya gede banget. Promo-promo pengen lihat juga sih Pak, variety produknya kayak dari sebenarnya apa aja yang brand-brand ini offer selain dari dari harganya oke banget, tapi juga pengen lihat sebenarnya tipe-tipe produk yang ada gitu. Indofest 2024 menjadi ajang promosi terbesar produk-produk kegiatan luar ruangan dari brand dalam dan luar negeri. Diharapkan perhelatan Indofest 2024 dapat menjadi wadah menumbuhkan minat masyarakat untuk lebih banyak lagi berkegiatan outdoor. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan luar daerah. Keramaian tersebut membuat arus lalu lintas menuju Jalan Malioboro macet. Seperti inilah kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Pada momen liburan kali ini, kemacetan kendaraan terjadi setiap sore mulai jam 4 hingga pukul 6 sore. Meski sering terjadi kemacetan, para wisatawan ini tetap memilih Malioboro sebagai destinasi mereka untuk menikmati suasana kota Yogyakarta. Tak hanya itu, di kawasan ini para wisatawan juga bisa berbelanja oleh-oleh seperti baju dan aneka souvenir khas Yogyakarta. Diketahui akses kendaraan di Jalan Malioboro ditutup mulai pukul 6 sore hingga 9 malam. Pada jam tersebut hanya becak dan andong yang dapat melintas. Macet sih, kota-kota besar sudah mulai macet, cuman ya aman aja sih masih. Jadi di Malioboro tadi ngapain aja Mas ini rencana? Jalan-jalan sama nyoba kuliner, sama melihat. Pemirsa, hari terakhir libur sekolah, arus lalu lintas di objek wisata Puncak macet. Hal serupa juga terjadi di stasiun Pasar Senen yang terpantau ramai. Jelang masuk sekolah, lalu lintas di objek wisata Puncak Jawa Barat terlihat ramai. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat mulai dari Minggu sore hingga malam terlihat padat. Untuk menghindari kemacetan yang cukup panjang, Satlantas Bogor memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau jalan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Sementara itu, penumpang juga mulai memadati stasiun Senen, Jakarta. Tercatat ada 14.000 penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Salah satu penyebab keramaian karena liburan sekolah yang akan segera berakhir. Untuk murid sekolah di Jakarta, mereka sudah kembali masuk tahun ajaran baru 2024-2025 pada 8 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.